Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya eh, untuk UAS Statistik Ekonomi dan Bisnis. Di sini sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, terlebih dahulu. Nama saya Bagas Putra Rahayu. Eh, NIM saya 2403010203115. Di sini saya mengambil tema adalah ukuran pemusatan data. Apa yang dimaksud ukuran pemusatan data? Ukuran pemusatan data atau central tendency adalah suatu konsep dalam statistik yang digunakan untuk menggambarkan titik tengah atau nilai rata-rata dari suatu kumpulan data. Tujuan dari ukuran ini adalah untuk memberikan informasi yang mewakili seluruh data dalam satu nilai tunggal yang mencerminkan pusat dari distribusi data tersebut. Ukuran pemusatan sangat penting karena membantu dalam menganalisis dan menyimpulkan informasi dari data yang kompleks. Ukuran pemusatan data dalam statistik ekonomi dan bisnis merupakan konsep penting yang digunakan untuk memberikan gambaran umum atau ringkasan tentang sekumpulan data. Ukuran pemusatan menunjukkan nilai pusat atau nilai yang mewakili sekumpulan data numerik dalam konteks ekonomi dan bisnis. Ukuran ini sangat bermanfaat untuk membantu pengambilan keputusan berdasarkan data historis atau prediktif. Penerapan ukuran pemusatan dalam ekonomi dan bisnis. Ini adalah satu, menentukan gaji rata-rata atau median pekerja dalam suatu industri. Yang kedua, bisa untuk menentukan rata-rata pengeluaran rumah tangga atau penghasilan per kapita. Contoh yang ketiga, menghitung rata-rata penjualan, laba, atau biaya operasional dalam periode tertentu. Yang keempat, menggunakan nilai rata-rata untuk memprediksi permintaan pasar atau tren keuangan. Yang kelima, menilai performa cabang atau departemen dengan membandingkan rata-rata hasil kerja mereka. Selanjutnya, ukuran pemusatan data ini untuk data tunggal. Di sini ada main atau yang biasa kita sebut rata-rata hitung. Rata-rata hitung adalah jumlah seluruh nilai data dibagi dengan banyaknya data. Ini merupakan ukuran pemusatan yang paling sering digunakan, terutama untuk data numerik yang bersifat kuantitatif dan memiliki distribusi yang relatif simetris. Dengan rumus X sama dengan sigma X per N. Dengan keterangan sigma X adalah jumlah seluruh data, N adalah jumlah data. Yang kedua adalah median atau nilai tengah. Median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Jika jumlah data ganjil, median adalah nilai yang tepat di tengah. Jika jumlah data genap, median adalah rata-rata dari dua nilai tengah tersebut. Yang ketiga adalah modus. Modus adalah salah satu ukuran pemusatan data dalam statistika yang menunjukkan nilai yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi tertinggi dalam suatu kumpulan data. Berbeda dengan rata-rata atau mean dan median, modus tidak selalu unik dan tidak tergantung pada nilai-nilai data lainnya, melainkan hanya pada frekuensinya. Nah, selanjutnya adalah ukuran pemusatan data berkelompok. Prinsipnya sama seperti data tunggal. Kalau di data berkelompok merupakan ukuran pemusatan yang menunjukkan nilai tengah secara numerik dari sekumpulan data yang telah dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Di sini dirumuskan X sama dengan sigma FI kali XI dibagi sigma FI. Dengan keterangan FI adalah frekuensi kelas ke I, XI adalah titik tengah kelas ke I, sigma FI adalah jumlah seluruh frekuensi. Yang kedua adalah median. Median dalam data berkelompok adalah nilai tengah dari data setelah diurutkan. Untuk data berkelompok, median dihitung menggunakan rumus berdasarkan kelas median. Di sini ada rumusnya, median sama dengan kita simbolkan L plus dikurung N per 2 dikurangi F per F.
dikali P dengan keterangan L sama dengan tepi bawah kelas median, N jumlah seluruh frekuensi, F frekuensi kumulatif sebelum kelas median, F adalah frekuensi kelas median dan P adalah panjang kelas. Selanjutnya adalah modus. Modus dalam data berkelompok adalah nilai yang paling sering muncul pada data berkelompok. Modus ditentukan menggunakan kelas dengan frekuensi tertinggi atau kelas modus. Di sini dirumuskan adalah dilambangkan dengan L ditambah kurung buka F1 dikurangi F0 dibagi kurung buka F1 dikurangi F0 ditambah kurung buka F1 dikurangi F0 dikali P dengan keterangan L sama dengan tepi bawah kelas modus, F1 frekuensi kelas modus, F0 adalah frekuensi kelas sebelum kelas modus, F2 sama dengan frekuensi kelas setelah kelas modus, P adalah panjang kelas. Nah, di sini kita ada studi kasus dengan contoh sebuah perusahaan melakukan survei terhadap pendapatan bulanan. Kita itu dalam jutaan rupiah dari 8 karyawan di Departemen Pemasaran. Data pendapatan tersebut adalah 7, 6, 9, 10, 8, 7, 15, 8. Yang dipertanyakan adalah satu, hitunglah rata-rata atau mean pendapatan bulanan karyawan. Dua, tentukan median dari pendapatan karyawan. Tiga, tentukan modus dari data pendapatan tersebut. Nah, di sini kita jawab pertanyaan pertama. Kita cari mean atau rata-rata. Dari jumlah data yang ada, terlihat jumlah seluruh data adalah jika dijumlahkan semua sama dengan 70. Jumlah data yang ada adalah 8. Jadi, untuk mean atau rata-rata adalah jumlah seluruh data dibagi jumlah data, yaitu 70 dibagi 8 menghasilkan 8,75. Jadi, di sini adalah mean dari data tersebut 8,7 juta rupiah. Soal yang kedua adalah mencari median atau nilai tengah. Dari data yang ada, kita urutkan dari yang terkecil dan yang terbesar. Karena jumlah data genap, median rata-rata dari data keempat dan kelima itu dijumlahkan. Setelah itu dibagi dua, yang mendapatkan angka 8. Jadi median data tersebut adalah 8 juta rupiah. Soal yang ketiga adalah modus. Modus dari soal tersebut bisa kita lihat nilai yang paling sering muncul ada dua angka yaitu angka 7 dan angka 8. Maka data ini memiliki dua modus atau yang bisa disebut bimodal yaitu 7 dan 8 juta rupiah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.